Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bila kita dipertemukan di majelis ilmu ini di online meeting Zoom ya. Insyaallah pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita setelah istirahat di bulan Ramadan ya. Kita akan membahas tentang wakalah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak bersalawat, kita berupaya untuk mengikuti sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan kepada kita. Kita mengupgrade diri kita dengan berbagai ilmu-ilmu syariat yang menjadi bekal kita untuk kehidupan di dunia ini, dan juga berharap menjadi bekal kita untuk keselamatan kita di akhirat. Sebelum memulai pembahasan ini, saya akan di bulan Syawal ini ya, kepada Bapak Ibu sekalian, selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Pagi hari ini kita akan membahas materi tentang wakalah. Wakalah ini mungkin sudah jadi bahasa Indonesia, berasal dari kata wakil ya. Jadi wakil. Jadi ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Jadi wakalah artinya perwakilan. Yang pertama kita bahas dari sisi definisi dulu ya. Jadi wakalah atau wikalah berasal dari kata wakal. Secara berbahasa berarti at-tafwid ya. Jadi tafwid itu artinya pendelegasian atau penyerahan urusan. Seseorang itu diangkat menjadi wakil dari orang lain, maksudnya itu berarti dia mendelegasikan atau menyerahkan urusan sesuai dengan akad perwakilannya kepada orang lain. Bisa juga berarti mura'ah. Jadi pemeliharaan atau al-hifz, penjagaan. Jadi penjagaan atau pemeliharaan suatu amanah dari orang yang mewakilkan dirinya kepada orang. Ya. Nah, ini makna secara bahasa. Jadi Al-Manawi menyatakan bahwa secara bahasa wakalah itu berarti at-tafwid ila ghair wa raddul amroh ilaihi. Jadi wakalah itu adalah menyerahkan kepada orang lain dan mengembalikan urusan kepadanya. Dikatakan wakalahu, artinya dia mewakilkan. Maksudnya dia itu mendelegasikan atau menyerahkan urusannya kepada orang yang dia angkat sebagai wakil. Atau misalnya dikatakan wakaltu amri ila fulan. Nah, berarti aku mendelegasikan urusanku, wakaltu amri ila fulan, kepada orang lain tersebut. Dan aku mencukupkan dengannya. Jadi dia mendelegasikan dirinya kepada orang tersebut. Al-wakalatu wal-wikalatu fil lughati. Wakalah atau wikalah secara bermakna al-hifzu atau penjagaan. Wa minhul wakil, darinya lah al-wakil. Fi asma'illahi ta'ala bimakna al-hafiz. Jadi kalau wakalah itu kita kaitkan dengan asma Allah, maknanya adalah al-hafid. Nah, apa itu al-hafid? Adalah yang maha menjaga. Wa minhut
tawakkulu. Dari inilah maka kemudian muncul tawakkul. Yuqalu 'ala Allahi tawakkalna. Misalnya ada orang mengatakan 'ala Allahi tawakkalna. Maksudnya apa? Berarti bahwa yakni kami mendelegasikan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai fawatna umurah. Jadi fawatna umurah artinya mendelegasikan urusan. Wa taukil tafwid at-tasarrufi ilal ghair. Jadi taukil ya itu artinya taufid ya. Tafwid maaf ya. Tafwid itu artinya pendelegasian. Apa artinya tasarruf ilal ghair? Artinya tasarruf pengelolaan sesuatu ilal ghair kepada orang lain. Wasumiyal wakil wakilan. Dan kemudian al-wakil itulah disebut sebagai wakil. Lianna muwakkilahu qad fawwada ilaihil qiyama bi amrihi fa huwal mawkulun ilaihil amr. Karena dia mewakilkan. Karena al-wakil disebut wakil karena mewakilnya itu telah mendelegasikan kepadanya pelaksanaan perkaranya, maka dia kepadanya perkara itu diwakilkan. Itu makna secara bahasa. Jadi seperti biasa ketika kita membahas suatu persoalan dalam fikih, selalu kita bahas secara makna, secara bahasa, lalu kemudian kita turunkan secara makna, secara istilah. Nah, apapun itu ya, termasuk sebenarnya dalam pembahasan dalam bahasa Indonesia itu juga begitu. Jadi kita selalu membahas dari sisi makna bahasa, lalu kemudian dari makna bahasa itu diturunkan makna istilah. Nah, secara syar'i, pendelegasian seseorang atau urusannya kepada orang lain dalam perkara yang bisa dilakukan perwakilan. Jadi tafwidus syasin ma lahu fi'luhu mimma yaqbalu niyabata ila ghairihi liyaf'alahu fi hayati. Nah, ini makna dalam i'anatut thalibin. Nah, kemudian dalam Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah, ya, diambil dari misalnya nih Hayah al-Mustaj atau Mukmin Mustaj, disebutkan bahwa tafwid saksin ya, pendelegasian seseorang ma'alahu fi'luhu mimma yaqbalu niyabata ila ghairihi yaf'alahu fi hayati. Jadi pendelegasian seseorang apa yang berhak dia lakukan, termasuk apa yang menerima perwakilan kepada orang lain agar dia lakukan di dalam hidup. Jadi wakil atau perwakilan itu intinya adalah mendelegasikan diri kita kepada orang lain sesuai dengan akad pendelegasinya dalam berbagai akad. Nah, al-Malikiyah dalam pendapat dalam mazhab Maliki, perwakilan itu adalah niyabat tuzi haqqin li ghairihi fi ghairu masyrutin bi mautihi. Jadi penggantian atas nama orang yang punya hak kepada orang lain padanya tanpa disyaratkan dengan kematiannya. Ya. Jadi ada memang di dalam Islam itu akad-akad yang terjadi itu disyaratkan dengan kematian. Contohnya apa? Contohnya misalnya wasiat ya. Jadi wasiat itu dia menyerahkan kepada orang lain tapi disyaratkan dengan kematian. Jadi nanti dia wafat baru kemudian itu bisa dilaksanakan. Dalam mazhab Hanabilah, istina batu jaiz tasarrufi mislahu fima tadakhuluhun niyabatu minhu
hukukillahi ta'ala wa hukukil adamiyah. Ya, jadi orang yang boleh melakukan tasarruf itu meminta orang semisalnya menggantikannya dalam hal apa yang bisa dimasuki perwakilan dari hak Allah dan hak Adam. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi hak Allah itu misalnya dia, jadi kalau hak adami itu misalnya membayarkan utang ya, membayarkan utang haknya pada itu dalam Hanabila ya. Kemudian dalam Hanafiyah bi annaha iqamatul ghair maqama nafsihi fi tasarrufin jaizin ma'lum. Jadi Hanafiyah memposisikan orang lain menggantikannya dalam tasarruf yang boleh dan jelas. Nah, apa hukum wakalah? Secara syar'i hukumnya boleh berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan ijma sahabat. Misalnya di dalam dalil dalam Al-Quran itu di dalam surah Al-Kahfi, ini sering kita baca, terutama di malam Jumat atau hari Jumat seperti sekarang ini. Fab'asu ahadakum biwarikikum hazihi ilal Madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Jadi fab'asu ahadakum, maka suruhlah ya, ahadakum, salah seorang di antara kalian, biwarikikum haza, ya, dengan membawa uang perak ini, ilal Madinah, ke kota, falyanzur ayyuha azka ta'aman, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang baik untukmu. Faliyatikum birizqin minhu wa faliyatalattaf, hendaklah dia membawa makanan itu untukmu dan hendaklah ia berlaku lembut. Waliyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada, dan janganlah sekali-sekali menciptakan hal kepada seorang pun. Nah, ini membahas tentang Ashabul Kahfi ya. Jadi Ashabul Kahfi itu ada 7 orang, dan ketika dia terbangun, mereka mewakilkan salah seorang di antara mereka ke kota ya, keluar dari gua untuk kemudian membeli makanan. Nah, nanti setelah itu ketahuanlah baru bahwa mereka itu sudah tidur selama 309 tahun. Itu di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam hadis Nabi Rafi qala tazawwaja Rasul sallallahu alaihi wasallam Maimunah wa huwa halal wa banna biha wa kuntu ana rasul baina. Rasulullah menikahi Maimunah dan beliau halal, tidak sedang ihram, dan berhubungan dengannya dan beliau halal. Aku menjadi utusan di antara keduanya. Ya, jadi dijadikan wakil oleh Rasul dan Maimunah untuk melakukan hal-hal yang diinginkan. An Urwah ibnu Abil Ja'bil Barikih radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam atahu dinaron yashtari lahu bihi syatan. Jadi dari Urwah bin Abi Al-Jad, Nabi memberinya 1 dinar agar dia belikan seekor kambing untuk Nabi. Ya, jadi dia mewakili Nabi untuk membeli seekor kambing. Fashtarolahu bihi syatain, lalu dia membeli 2 ekor. Faba'a ihdahuma bidinarin, dan dia menjual seekor seharga 1 dinar. Faja'a bidinarin wa syatin, dia membawa 1 dinar dan seekor kambing. Fada'alahu bil barakati fi bai'i, lalu Nabi mendoakan keberkahan dalam jual beli. Dari sini kita bisa lihat dalil bahwa Nabi mewakilkan dirinya untuk membelikan seekor kambing. Tapi dia membelikan 2 ekor ya. Lalu dia
jual seekor 1 dinar, jadi dia mewakili Nabi untuk melakukan aktivitas perwakilan seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, itu dalilnya ya. Jadi dari sisi dalil baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, ya, demikian juga afalnya para sahabat, kan mereka biasa melakukan akad perwakilan. Nah, wakalah ini merupakan kesepakatan antara dua pihak, antara muwakil dan wakil. Muwakil itu adalah orang yang mewakilkan dirinya, dan wakil adalah orang yang diangkat menjadi wakil daripada orang yang mewakilkan diri. Nah, apa agar supaya si wakil melaksanakan atau menyempurnakan urusan yang diwakilkan kepadanya di antara perkara-perkara yang bisa diwakilkan. Kenapa? Karena tidak semua perkara itu bisa diwakilkan. Perkara yang harus dilakukan sendiri. Ya, kalau dalam hal ibadah, sholat itu tidak bisa diwakilkan. Tapi ada yang bisa juga ya, seperti kita misalnya haji kan dibadalkan. Jadi wakalah itu merupakan akad. Agar sah harus memenuhi rukun dan syarat. Nah, rukun wakalah itu ada pihak yang berakad, al-aqidan, kemudian ada sigot, ya, ijab kabul, dan ada objek akad, ya, ini perkara yang diwakilkan. Wakalah secara syar'i hukumnya boleh berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma sahabat. Kemudian wakalah boleh berupa akad munjas, yaitu akad yang langsung berlaku pada saat diakad, itu juga akad munjas. Kemudian juga ada akad yang sifatnya mudhaf, ya, disandarkan pada waktu yang akan datang. Atau boleh juga mu'allaq, waktunya berlaku disyaratkan pada waktu tertentu. Jadi ketika seseorang itu berakad dengan orang lain, waktunya itu boleh dipilih di antara 3 ini. Kalau munjas, dia mengatakan berarti saya mewakilkan untuk, katakanlah ada orang punya sepeda motor second, ya, mau dia jual, lalu dia tidak punya waktu untuk menjual, kan? Lalu kemudian dia angkat wakil kepada orang lain untuk menjualkan sepeda motor tersebut. Terus yang diangkat jadi wakil tanya, kapan itu berlaku? Nah, itu boleh dipilih di antara 3 ini. Kalau dikatakan mulai saat ini sampai dengan 5 bulan ke depan, misalnya, atau sampai laku, ya, maka disebut munjas. Jadi begitu diakadkan langsung berlaku. Atau disandarkan pada waktu yang akan datang. Misalnya mulai bulan depan, ya, itu disandarkan pada waktu yang akan datang. Atau boleh mu'allaq, waktunya disyaratkan pada syarat tertentu. Misalnya nanti kalau saya sudah gajian, atau nanti setelah saya pulang dari kampung setelah lebaran. Nah, seperti itu. Jadi dia mu'allaq, menggantung pada yang lain. Itu waktu berlakunya, ya, boleh dipilih di antara 3. Dan ini biasa berlaku di masyarakat, kan, kapan mau berlaku sebuah akad perwakilan. Nah, kemudian tadi rukun, ya. Jadi wakalah itu akan terjadi kalau terpenuhi rukun dan syarat. Nah, apa rukunnya? Yang pertama al-aqidan. Al-aqidan artinya 2 orang yang berakad. Yang pertama al-wakil, orang yang diangkat jadi wakil, dan al-muwakil, orang yang mewakilkan urusannya kepada orang lain. Yang pertama, keduanya harus layak melakukan tasarruf. Jadi orang yang layak melakukan tasarruf itu disyaratkan adalah orang yang sudah akil balik, ya. Sehingga kalau dia masih kecil, ya, belum boleh melakukan tasarruf, maka tidak boleh menjadi wakil atau mewakilkan orang lain. Kecuali kalau dia perkara-perkara yang kecil, ya. Orang tua meminta dibelikan ke warung, dan yang dia suruh itu anak kecil. Itu ulama ada merinci, itu boleh pada
benda-benda yang istilahnya harganya remeh dan tidak perlu ada tawar menang. Beli misalnya beli gula, cabai dan seterusnya, itu kan tidak perlu ditawar dan sudah diketahui harganya. Kemudian memenuhi syarat ahli, syarat kecakapan dan syarat wilayah, ya, tempat. Kemudian al-muwakil haruslah pemilik hak atau yang berwenang atas sesuatu atau urusan dan perkara yang diwakalahkan. Jadi kalau misalnya ada orang mewakilkan menjual sepeda motor atau mewakilkan orang lain untuk mencari siapa yang mau menyewakan rumah, maka yang boleh mewakilkan atau mewakil itu adalah pemilik hak. Pemilik hak bisa dia adalah pemilik barangnya atau memang dia adalah yang ditunjuk hakim menjadi pemilik atau wewenang dari barang tersebut, atau yang ditunjuk oleh suatu usaha. Misalnya kan ada orang yang menjadi kepala cabang perusahaan di suatu tempat, maka dia adalah orang yang ditunjuk oleh perusahaan tersebut sebagai kepala cabang. Maka dia berhak misalnya menunjuk orang yang mengirimkan barang, menyewakan dan seterusnya. Itu disebut itu ya. Jadi dia bukan pemilik tapi adalah orang yang sebagai pemegang hak. Ya. Jadi dia harus pemilik atau orang yang memegang hak dari sesuatu. Nah, itu adalah al-aqidah. Kemudian wakil haruslah secara syar'i boleh dan sah melakukan perkara yang diwakilkan itu untuk dirinya sendiri. Jadi kalau secara syar'i dia tidak boleh, maka tidak sah dia diangkat. Apakah ada orang yang tidak boleh melakukan tasarruf terhadap harta? Banyak ya. Jadi di dalam fikih itu ada orang yang istilahnya itu dihijir, ya, dicegah dari melakukan tasarruf harta. Apa itu? Contohnya orang yang misalnya pemakai narkoba ya, yang berapapun harta yang dia pegang itu habis, dijuali atau mungkin disia-siakan gitu ya. Atau orang yang tidak diperbolehkan untuk mengelola harta. Itu ya. Kemudian jika ia tidak berhak, tidak boleh, maka ia juga tidak boleh menjadi wakil dari urusan tersebut. Kalau di sini contohkan misalnya non-muslim tidak berhak ikut memilih khalifah, dia tidak boleh menjadi wakil untuk urusan yang sama. Kemudian yang kedua, ijab qabul dan sigot taukil. Ya. Jadi ijab qabul dan sigot, isi daripada akad perwakil. Nah, antara ijab dan qabul harus ada kesesuaian yang sama. Nah, apa maksudnya harus ada kesesuaian yang sama? Maksudnya itu adalah bahwa antara ucapan orang yang mengangkat wakil, ya, antara mewakil dengan wakilnya, orang yang diangkat sebagai wakil, itu memang sama ya. Jadi si perwakilan mengangkatnya menjadi wakil dan diangkat jadi wakil itu juga mengatakan iya. Itu disebut harus ada kesesuaian. Kenapa? Karena nanti akan menyangkut tentang batasan wewenang yang diberikan, ya. Dan juga konsekuensi hukum daripada akad yang dibangun. Karena nanti akan beda kan. Kalau ada orang mengatakan saya jual barang, itu nanti beda dengan kalau dia mengatakan saya sewakan barang. Kan beda konsekuensi daripada akad. Yang satu itu pindah kepemilikan, yang satu hanya pindah manfaat saja. Kepemilikan tetap milik yang punya barang.
Maka harus antara ijab kabul antara orang yang mewakilkan dengan orang yang diangkat sebagai wakil itu harus sama. Jadi harus sesuai, sama, dan bertahun. Kemudian harus dalam satu majelis akad. Ya. Tidak boleh dia mengangkat wakil lalu kemudian yang menerima profit. Oh, ini hilang Ustaz. Bapak hilang Ustaz ya? Apa? Suara Ustaz, suara. Oh, suaranya. Suaranya Ustaz. Apa sinyal ya? Pakai baterai nggak itu apa? Habis baterai? Nah, pakai baterai. Enggak. Dicas ya? Enggak. Nggak tahu Pak. Bapak yang beli kemarin? Oh, Ustaznya keluar ya? Bentar, nanti dia masuk lagi tuh. Buat dalam itu dalam. Pak Deswandi, yang kan Bapak tuh nggak apa-apa, suaranya masuk, tapi Bapak jelaskan ya. Pak Deswandi. Mundur Pak, mundur. Oh, mundur ya? Oh. Ya nggak apa-apa. Ya maklum. Ya, Ya memang harus dijelaskan dari awal. saya itu harus jelas. Iya, nggak apa-apa lah. Cari aja nanti yang lain yang mau. Ya nggak mau nggak apa-apa. Wakalah. Pak ini kayak holomen apa ini? Holomen. Apa tuh? Nggak nampak. Nggak berpapasan nggak nampak. Oh iya. Jembatan Baltimore aja nampak. Oh nggak nampak di situ. Oh. Nggak nampak, makanya kayak holomen jadinya. Coba nanti bayangkan aja. Bayangkan gitu aja. Nanti saya ganti lagi lah apa backgroundnya. Jadi ruang kosong tuh nampak bergerak, tapi wajahnya nggak nampak. Oh gitu. Semalam saya diajarin sama Pak Matondang. Ya, iya, timpa gitu kan. Iya, apa ganti background. Saya milih yang ini, nantilah saya coba lagi lah. Ada yang terakhir kali mungkin Pak Matondang bilang, Bapak nggak dengar kali gitu, tanya kali gitu Pak Matondang. Maksudnya dari. Ya Pak Matondang hari kok nggak masuk ya? Biasanya dia masuk itu. Coba saya telepon dulu ya. Oh, HP-nya yang satu lagi ya. Biasa masuk tuh. Halo. Ya Ustaz, kenapa Ustaz? Ya. Terlempar? Iya, bentar Pak ya. Kita sambung lagi. Terlempar tadi. Habis baterai mungkin? Oke, ya. Oke, baik. Kita lanjut ya. Jadi antara ijab dan qabul itu harus saling bertahu. Kemudian harus dalam satu majelis akad. Lalu sigot itu harus menunjukkan kepastian. Karena itu salah satunya harus menggunakan redaksi lampau fi'il madi. Nah ini apa ya, bentuk redaksi aja. Dalam sebuah akad ataupun dalam ibadah. Nah kemudian berikutnya sigot menjelaskan bentuk perwakilan yang disepakati, yaitu ketentuan-ketentuan perwakilannya. Nah, sigot itu maksudnya isi daripada kesepakatan, ya, kesepakatan antara orang yang mengangkat wakil dengan wakil yang diangkat. Nah, apa isinya? Tentu saja yang pertama apa yang diwakilkan. Ya, jadi dia itu mewakilkan apa? Misalnya mewakilkan untuk
jual beli atau mewakilkan untuk menyewakan dan seterusnya. Kemudian jangka waktu perwakilannya, berapa lama dia diangkat sebagai wakil. Lalu kemudian batasan-batasan atau syarat yang harus dipenuhi. Misalnya seseorang mengangkat orang lain untuk menjualkan barang yang dia miliki. Nah, tentu saja ada syarat yang dia ajukan ya. Misalnya kalau dia jual sepeda motor, katakanlah harus dijual misalnya second ya. Minimal 10 juta ya misalnya kan, minimal 10 juta penjualan. Lebih dari itu boleh ya, tapi kalau di bawah itu misalnya harus konsultasi ke dia dan seterusnya. Nah, itu batasan-batasan. Kemudian kedua pihak boleh mensyaratkan syarat-syarat tertentu selama tidak bertentangan dengan syarat ya. Itu namanya syarat ja'li ya. Misalnya dia menyewakan rumah ya, lalu dia bilang rumah ini boleh atau saya minta dicarikan penyewa ya, tapi dia buat syarat ya, yang menyewa itu tidak boleh buat usaha ya kan, hanya boleh untuk ditinggali ya, karena mungkin dia punya pengalaman yang sebelum-sebelumnya ketika dipakai untuk usaha lantai keramiknya rusak ya, atau dindingnya banyak bolongan bekas paku dan seterusnya, atau catnya jadi rusak ya, atau malah dibuat jadi banyak sekat-sekat sehingga bangunannya jadi rusak dan seterusnya. Itu syarat yang boleh, syarat ja'li. Meskipun dalam hukum syara itu tidak ditetapkan kan, tidak ada dalilnya. Misalnya kalau menyewa tidak boleh dipakai untuk usaha, itu tidak ada dalam hadis dan seterusnya. Tapi itu namanya syarat ja'li, syarat yang tidak bertentangan hukum syara. Nah, memang hukumnya boleh untuk membuat seperti itu. Kemudian akad wakalah boleh akad munajas yang tadi sudah kita bahas ya. Akad yang langsung berlaku pada saat diwakatkan, boleh berupa akad mudhaf, yaitu disandarkan pada waktu yang akan datang, atau berupa akad yang mu'allaq, waktunya berlakunya disyaratkan pada syarat tertentu. Yang tadi saya sudah kasih contoh ya. Jadi kalau munajas itu langsung berlaku ya, begitu disepakati langsung berlaku bahwa Anda saya sudah angkat jadi wakil, mulai berlaku sekarang sampai dengan lakunya barang. Atau disandarkan pada waktu yang akan datang ya, berlaku setelah mulai bulan depan ya, mulai tanggal 1, atau disyaratkan pada syarat tertentu ya, misalnya setelah lewat bulan Syawal dan seterusnya. Nah, kemudian perkara yang diwakilkan secara syar'i boleh atau halal dan bukan pada perkara yang nah, intinya secara umum apapun boleh kita wakilkan selama bukan perkara yang diharamkan. Menurut Imam Ghazali, perkara yang diwakalahkan harus memenuhi 3 syarat. Pertama, perkara tersebut bisa menerima perwakilan atau bisa diwakilkan. Kemudian milik atau hak daripada muwakil. Ya. Jadi seperti tadi saya contohkan ya, misalnya dia mau menyewakan rumah atau menjual rumah, ya milik dia. Atau dia adalah orang yang diberi hak. Seperti tadi disebutkan, misalnya dia diangkat sebagai kepala cabang dari sebuah perusahaan, maka dia diberikan hak, ya kan, untuk misalnya menyewakan atau menjual barang daripada perusahaan tersebut. Meskipun bukan dia punya kan, tapi dia adalah orang yang ditetapkan sebagai pemilik hak. Kemudian harus ditetapkan jenisnya, yaitu jenis perkara dan aktivitasnya, dan maklum, jelas bagi muwakil maupun wakil. Ini untuk menghindari terjadinya perselisihan. Kemudian wakalah itu pada asalnya merupakan akad jais, ya, akad yang boleh dan bukan akad lazim. Nah, apa itu akad jais, akad yang boleh, bukan akad lazim, bukan akad yang mengikat. Itu maksudnya bahwa orang yang
wakilkan itu boleh kemudian membatalkan ya, perwakilannya tanpa perlu misalnya mendapatkan persetujuan orang yang wakili. Karena perkara misalnya dia merasa udah nggak jadilah mewakilkannya ya. Misalnya dia mau mewakilkan menjual rumah ya. Lalu kemudian 1 bulan berikutnya dia berubah pikiran, rumahnya ternyata nggak jadi dijual tapi mau dipakai ya, itu boleh ya. Nah, tidak perlu persetujuan daripada orang yang diwakilkan seperti itu. Kemudian hukum asal wakalah adalah tanpa kompensasi. Jadi hukum asal mewakilkan diri itu adalah tanpa kompensasi. Tetapi kalau mau diberikan kompensasi dan orang yang mewakili itu minta kompensasi, minta upah, maka boleh juga hukumnya. Artinya kalau disertai kompensasi atau ujroh, ya, maka posisinya seperti akad ijarah. Kemudian wakalah dengan ujroh itu bersifat lazim. Kalau sudah ada ujrohnya, barulah kemudian dia mengikat di antara keduanya. Jadi kalau kita nanti di ujung ya. Kemudian wakalah yang berakhir. Wakalah berakhir di antara keduanya itu karena yang pertama misalnya salah satu dari 2 orang yang berakad itu meninggal dunia. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, urusan yang diwakilkan sudah sempurna atau selesai. Misalnya dia mewakilkan menjualkan barang. Maka barang yang dijualkan itu sudah terjual. Maka ya udah otomatis akad perwakilannya selesai. Atau seperti tadi saya sebutkan, al-muwakil itu membatalkan. Ya. Dia boleh melakukannya kapan saja meski tanpa kesalahan wakil. Misalnya, yaitu tadi saya sebutkan ya, dia mewakilkan supaya menjualkan rumahnya ya. Lalu kemudian dia berpikir ternyata rumahnya mau dipakai atau misalnya dan lain sebagainya, ada perubahan, maka dia boleh melakukan. Wakil membatalkan wakalah boleh dilakukan kapan saja. Kemudian perkara yang diwakalahkan telah keluar dari kepemilikan atau wewenang muwakil. Jadi kalau kita buat skema itu wakalah itu sebenarnya makna umum ya, makna umum wakalah itu. Jadi mewakilkan kepada orang. Jadi kalau tanpa kompensasi ya, tanpa ada upah ya, jadi sekadar akad menolong orang lain untuk menjadi wakil, itu secara umum kita sebut sebagai akad wakalah. Ini makna umum. Kalau tanpa kompensasi untuk menjaga suatu barang di mana diserahkan kepada wakil, itu kita sebut wadiah, titipan. Ya. Jadi kita mau pulang kampung ya kan, Lebaran, lalu katakanlah punya kendaraan ya kan, ada mobil, ada sepeda motor. Nah ternyata di kota Medan ini kalau sepeda motor ditaruh di rumah, kita pulang kampung biasanya balik udah nggak nampak jejaknya kan. Maka kemudian dititip ke tetangga. Jadi kalau misalnya tanpa kompensasi itu kita sebut wadiah. Tapi kalau kemudian kita titip tetangga lalu kita buat akad, nah ini kan dititip selama pulang kampung, misalnya di kampung 2 minggu atau 3 minggu. Lalu dua sepakatan, kalau gitu supaya yang menjaga ini tetangganya ada agak-agak bertanggung jawab ya kan, dibuat akad ya. Jadi kita bilang aja lihatkan rumah ya kan, atau mungkin ada PS ya kan dekat rumah setempat, dibuat kesepakatan ya. Jadi nanti tolong lihatkan rumah itu ada kereta, ada apa macam-macam di dalam. Dia kemudian digaji ya. Digaji misalnya berapa ya, pemuda setempat digaji anggap aja 100.000 satu hari, dia jaga malam dan seterusnya. Itu kan berarti juga mewakilkan, maka itu adalah ijarah meskipun dia sebenarnya akad perwakilan, tapi kan ada upahnya, maka kita sebut sebagai ijarah. Lalu kalau kemudian kita wakilkan untuk
dengan upah juga, tapi kita ambil dari persentase atau mungkin selisih dari harga, maka kita sebut sebagai samsaro. Itu umumnya misalnya untuk dijual beli atau disewakan. Ya, misalnya kita wakilkan kepada orang, ini rumah saya, tolong dijualkan. Ya, Anda menjadi wakil saya untuk menjualkan ke orang lain. Kita cuma menetapkan harga jual. Pokoknya jual di atas harga 300 juta. Untuk Anda 2,5%. Maka itu disebut sebagai samsaro. Kalau kita bahasanya itu berarti dia agen. Ya. Nah, sebenarnya wakil juga, tapi kalau wakil lalu kemudian dia mendapatkan persentase dari harga jual, maka disebut sebagai agen. Ya. Wakil juga. Nah, ini wakalah secara. Oke, baik. Bapak Ibu, mungkin kita ada waktu bisa diskusi ya sebelum 6.45 ya. Oke, Ya silakan. Oke, kita diskusi aja supaya lebih enak ya. Iya, Ustaz. Bukan. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Kita punya waktu lebih kurang 10 menit ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Fardinali, silakan Fardinali. Ustaz, kita kan di Indonesia ini ada sistem pemilihan anggota dewan. Iya. DPR. Iya. Itu kan ceritanya kita memilih wakil, Ustaz. Betul, ya, wakil itu. Betul. Ya, milih wakil. Ya. Yang kita bahas dari tadi kan itu rata-rata wakil berupa barang, Ustaz. Iya. Iya. Barang, transaksi maupun penitipan. Kalau pemilihan wakil di Indonesia ini pertama situ ketentuan rukun wakalahnya kan tidak terpenuhi semua, Ustaz. Anggota DPR sekarang ya. Ustaz? Apakah itu Ustaz? Atau bagaimana pendapat Ustaz? Iya. Kasih Ustaz. Iya. Jadi memilih anggota DPR itu betul, itu akadnya wakalah. Jadi kita mewakilkan diri kita untuk menyampaikan aspirasi. Jadi akad wakalah itu terpenuhi kalau terpenuhi yang tadi itu. Jadi dua orang yang berakad antara mewakil, ya kita mewakilkan dengan wakil kita di DPR. Kemudian perkara yang diwakilkan. Lalu kemudian ada sigot tadi kan, apa yang mau kita wakilkan. Nah itu hukumnya boleh ya. Jadi makanya kita pun juga boleh hukumnya misalnya tidak memilih wakil karena kenapa? Karena tidak ada yang mau mewakilkan suara kita kan seperti itu. Misalnya kita menginginkan negeri ini diatur dengan syariat ya. Dengan ketentuan bahwa syariat itu sudah mengatur dalam bidang ekonomi seperti ini ya. Misalnya kan pengaturannya dengan tanpa riba diatur dengan aturan syariat. Lalu kemudian kita mengangkat wakil untuk menyampaikan itu atau memperjuangkan itu. Maka hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh kalau misalnya wakil itu bersedia untuk memperjuangkan atau mewakilkan diri kita untuk menyampaikan hal tersebut. Tapi kalau misalnya dia tidak mau, dia mau memperjuangkan sistem yang lain ya selain daripada Islam, maka kita juga boleh hukumnya boleh tidak mewakilkan dia seperti itu. Gitu Pak, apanya? Kita cari orang lain yang misalnya yang mau mewakili kita untuk memperjuangkan hal tersebut.
Mungkin setelah disepakati kita dapat komisi. Iya. Ya, takutnya nanti kan seperti gini, kita kan kalau udah sirkah atau jadi karyawan kan itu nggak boleh Ustadz ya. Iya, betul. Nah, tapi ini kita kan tanpa kompensasi, tapi kita menerima komisi tanpa sepengetahuan pemberi wakalah. Jadi memang dia itu harus ini Pak ya. Jadi misalnya kita kerja di sebuah perusahaan ya kan. Jadi atau kerja di toko lah, kerja toko jadi karyawan toko tersebut. Lalu pihak pemilik toko meminta kita mewakili dia mengambil barang di supplier, ya kan? Seperti itu. Lalu kemudian setelah kita ambil, kita belilah ya di supplier. Lalu pihak supplier ngasih tips lah ya kan, bahasa di masyarakat tips atau uang jalan, uang rokok istilahnya gitu. Nah itu gimana? Nah itu apakah boleh diterima atau tidak? Itu kembali kepada akad dengan si pemberi wakil tadi ya. Nah kalau dia adalah karyawan, maka hukum asalnya tidak boleh kecuali kalau dia mendapatkan izin ya, izin dari pemilik usaha. Jadi kalau misalnya kita di masa itu misalnya bengkel ya kan, bengkel sepeda motor ya kan, dia punya karyawan. Itu biasa orang setelah servis sepeda motor atau sepeda mobil, selain yang bayar kepada kasir ya atau kepada pemilik bengkel, itu biasa ngasih tips lagi kan, ngasih tips lagi kepada karyawan yang montirnya lah ya, atau mekanik yang mengerjakannya ya. Biasanya sih ya tips uang rokok 5.000, 10.000 atau berapa kalau sepeda motor ya, banyaknya di masyarakat. Nah itu gimana? Itu berarti kembali kepada pemilik usaha. Kalau si pemilik usaha itu menganggap bahwa itu dia perbolehkan dan itu bahasa mereka rezekinya montir, ya itu punya boleh. Tapi kalau dia sudah menyatakan no tipping ya, di belakangnya seragamnya biasa tukang parkir atau apa yang di mall atau di belakangnya kan sudah ditulis itu no tipping ya, tidak boleh memberikan tips ya kan. Atau karyawan hotel ya kan, hotel tidak masuk dia bantu angkat-angkat tas sampai ke kamar ya kan. Nah kalau misalnya dari pihak hotel membolehkan dia menerima tips, maka hukumnya boleh ya kan. Kalau misalnya tidak diperbolehkan dan itu sudah masuk ke dalam pekerjaan dia, maka hukumnya boleh. Tidak boleh kalau misalnya dia mengatakan tidak boleh, seperti itu Pak. Jadi kembali kepada akad dengan pemilik usaha atau yang memberikan perwakilan, seperti itu. Jadi kalau misalnya dia ada mewakilkan misalnya membeli barang seperti tadi ya kan, dari pihak yang diwakili sudah ada kesepakatan, itu tidak ada kompensasi ya. Tapi yang toko tempat mengambil barang itu ngasih tips ya kan, maka supaya halal si ini meminta kepada yang mewakilkan dia keikhlasannya atau gini Ustaz. Nanti kalau misalnya saya dikasih supaya diikhlaskan. Ya. Misalnya saya lah, anggaplah saya pengusahanya. Saya nyuruh Pak Deswandi, kamu ngambil barang sama Bapak itu misalnya ke rumahnya, oke. Iya. Tahu-tahu Pak Deswandi kan dikasih tip, tapi dia ngomong sama saya, Pak Pakar. Tadi saya alhamdulillah dikasih sama Bapak itu tips. Uang 20.000. Apakah boleh untuk saya? Kalau misalnya dia ngomong itu boleh, kalau dia ngomong berkata, boleh? Iya, boleh. Ya. Kalau dia misalnya diizinkan, hukumnya boleh. Karena kan hukumnya dia tips itu kan kembali kepada orang yang memberikan wakil kepada dia. Jadi soalnya dia nanti. Oh iya. Ya kan istilahnya itu pengganti badan daripada yang mewakilkan. Iya. Tapi kalau misalnya Pak Deswani diam aja ya. Maksudnya dapat rezeki tapi dia nggak ngomong sama saya, diam aja, itu boleh juga apa halal? Atau nggak halal? Nggak halal Pak. Nggak boleh Pak Deswani. Berarti harus jujur. Banyak dikasih daripada dikasih Pak Pakar. Berarti harus jujur, nggak boleh ya diam-diam ya. Iya, jadi memang harus dikembalikan kepada akad. Oh
Jadi kalau misalnya si Pak Pakar menyampaikan bahwa ambil barang ke sana, nanti kalau ada tips itu rezeki antum misalnya. Itu boleh Ustaz ya. Ya, seperti itu. Berarti dia harus dibilang dari awal lah ya, Pak Iswandi. Iya. Kalau nanti Bapak ngasih rezeki, itu rezeki kamu lah, itu boleh, halal itu ya. Ya, barang lebih banyak Pak Pakar daripada Pak Pakar. Ustaz mau nanya Ustaz, ini sudah selesai. Udah. Oke, siap. Atau Ustaz, berarti hampir terakhir ya. Hampir dengan sedikit maklar Ustaz ya. Iya, jadi kalau seperti disebutkan kalau misalnya menjadi wakil itu dengan upah atau dengan persentase dari harga barang itu disebut makelar. Iya, jadi wakalah itu nama umum, Mbak. Kan makanya di sini di presentasi ini disebutkan. Jadi kalau wakalah itu nama umum. Kalau hanya berupa titipan saja disebut wadiah, titipan. Kalau mewakilkan lalu kemudian ada upah disebut ijarah. Ya kan? Ijarah ini maksudnya semacam orang yang upahan ya, ijarah itu upahan. Kalau dia mendapatkan persentase dari harga yang dibantu jualkan atau sewakan disebut dengan samsara. Samsara ini artinya agen, ya kan? Makelar. Nah, seperti itu. Berarti anggota DPRD anggota wakalah ya. Ya. Oke. Bapak Ibu mungkin kita cukupkan dulu ya. Siap Ustaz, siap. Iya. Ini pagi ini harus ngantar anak sekolah. Ya. Udah masuk sekolah. Siap Ustaz. Iya ya. Oke, baik kita cukupkan dulu untuk kajian pagi ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, nanti minta ini saja, minta PDF Ustaz ya. Oh, filenya ya. Oke, nanti saya kirimkan ke Bapak. Siap Ustaz. Saya izin duluan Pak ya. Siap Ustaz, syukur Ustaz ya. Ya, sama-sama Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.